Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi. Yang kali ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Ini pada pagi hari ini kita ke kebun guna mengasihkan beberapa tanaman yang memang harus secara khusus kita lakukan pemupukan. Dalam hal ini kita bawa pupuk kompos ya teman-teman, untuk setidaknya memberi perawatan khusus. Di areal sini kita utamakan yang memang pertumbuhannya belum bisa secara maksimal bertumbuh di areal yang memang atau sangat asam atau sangat memang kondisi tekstur tanah di areal sekitar sini sangat keras. Ada beberapa hal yang memang perlu saya atau evaluasi terkait lahan yang ada di beberapa titik areal yang ada di sini. Memang itu tidak semuanya pertumbuhan kelapa sawit yang ada ini sesuai standar SOP. Akan tetapi kita melakukan perbaikan-perbaikan dengan cara dan metode saya. Dalam hal ini dengan cara mengasihkan perawatan ekstra di areal lahan yang atau areal tanaman yang memang belum tumbuh secara maksimal. Maka dari itu kita ini pupuk kompos ini ya teman-teman, dan pupuk kompos kotoran sapi. Kenapa kita lakukan rutin dengan pupuk kompos kotoran sapi ini? Karena memang di satu sisi kita juga memperbaiki areal penyerapan di sekitar areal tanaman, guna paling tidak sisa dari kotoran kompos sapi ini nanti akan tertinggal dan akan bisa larut di areal sekitar tanaman guna memperbaiki sistem pertanahan tanah yang ada di areal tanaman ini atau di area lahan yang memang masih belum dikatakan stabil ya teman-teman. Maka dari itu kita lakukan pemupukan kompos ini gunanya untuk yang satu, untuk agar tanaman di areal tanaman yang memang belum cukup bagus bisa bagus, dan gunanya untuk memperbaiki area lahan agar supaya nanti area lahan yang ada ini bisa lembab dan bisa ditanami atau ditumbuhi gulma. Tapi nanti ini kita akan taburkan. Nanti ini kita akan cek di beberapa area lahan yang mungkin masih jadi evaluasi kita. Nah, seperti itu di areal tengah-tengah itu, karena pertumbuhannya masih tertinggal dengan sawit di sebelah-sebelahnya. Nah, itu akan jadi potensi atau jadi koreksi atau jadi evaluasi kita, apa-apa saja yang memang harus kita evaluasi selama 24 bulan ini ya teman-teman. Memang di perawatan lahan eks tambang ini juga harus secara khusus, harus secara
dalam segi perawatan itu harus maksimal guna bisa mengimbangi dengan pertumbuhan yang ada di lahan-lahan yang memang tidak bekas lahan eks tambang. Nah, maka dari itu kita harus selalu, paling tidak di areal kebun kita juga harus bersih ya teman-teman, harus bersih, jangan sampai ada gulma-gulma di sekitar yang memang akan mengganggu nanti proses penyerapan pemupukan yang kita kasih. Kita ini pakai sistem semprot jalar ini, di tengah ini kita sisakan. Juga kita dalam hal untuk menghemat biaya agar tidak terlalu banyak kita mengeluarkan biaya, maka dari itu kita lakukan semprot jalar seperti ini. Dan di perusahaan-perusahaan besar juga menerapkan seperti ini juga, tidak semprot total. Akan tetapi nanti juga setelah tanaman ini menutupi areal sekitar lahan ini, maka nanti kita juga akan semprot total. Nah, ini di areal sini memang juga jadi perhatian kita, karena di areal sini memang sudah bagus. Di areal sini kelembapan tanah karena sudah bisa ditumbuhi oleh gulma-gulma. Akan tetapi di areal sini juga masih tinggi zat asamnya. Bisa dilihat pada tanaman yang memang masih menguning, padahal kita sudah kasih beberapa unsur yang perlu. Nah kita nanti kita juga akan setelah ini kita akan juga melakukan pemupukan lagi ya teman-teman. Kita kasihkan fosfor nanti setelah melihat situasi cuaca ini, melihat situasi cuaca, karena di bulan Desember ini cuaca hujan sangat tinggi. Jadi kita melihat dulu yang pas itu cuaca hujan tidak tinggi tapi sedang. Nah, itu bagus untuk kita lakukan pemupukan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini karena ya memang di areal sini dulu sebelum ditanam sawit, di areal sini pasti tergenang air, dan air itu kondisinya terlihat jikalau zat asam itu tinggi. Air di areal sini itu kuning berkarat gitu ya teman-teman. Nah, itu menggambarkan areal di sekitar memang cukup tinggi zat asam. Maka dari itu kemarin kita juga di awal penanaman kita juga memfokuskan atau memberikan ekstra pemupukan unsur magnesium atau dolomit itu minimal 2 kali setahun di lahan. Itu gunanya ya ini untuk mengurai agar supaya zat asam tidak terlalu tinggi dan tidak seperti ini nantinya. Nah, dan nanti akan membaik lagi kondisinya. Nah, ini tapi memang ada beberapa hal
pada awal tanam itu sekitar kurang lebih 15 bulan itu memang ada serangan hama. Nah, itu juga bisa menyebabkan pertumbuhan kelapa sawit terganggu juga ya teman-teman, terganggu, dan proses pertumbuhannya juga bisa melambat. Nah, ini contoh zat asam itu tinggi. Dulu ini sebelum ditanam memang di area sini ditanami kelapa sawit, maksudnya tergenang ini. Tapi setelah kita tanami kelapa sawit, jadi tidak tergenang lagi, karena kelapa sawit ini kan penyerapan untuk keperluan air juga sangat tinggi. Maka dari itu juga terserap di kelapa sawit di area situ, jadi kering. Tapi kalau di area sini ini juga sudah sangat bagus, ini baik, karena memang ada titik-titik yang menurut saya bagus, tapi ada titik-titik yang memang perlu dievaluasi lagi, perlu dikasih perawatan ekstra guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit yang ada di kebun. Nah, ini dua puluh empat bulan ya, mudah-mudahan nanti setelah 48 bulan lah nanti juga akan kelihatan perkembangannya. Atau 36 bulan juga kemungkinan di areal sawit ini yang ada di kebun juga sudah banyak ditumbuhi buah. Yang nyata buah pasir ya teman-teman. Di umur yang segitu memang nanti kita sebelum 36 bulan dan sebelum 36 bulan juga kita harus rutin itu kita kasihkan KCL guna merangsang pembuahan. Nah, itu sudah mulai proses pembuahan, tapi tidak kita ambil buah kelapa sawitnya, kita buang. Nah, nanti akan tumbuh di buah selanjutnya itu akan lebih besar lagi. Nah, seperti itu. Tapi memang beda-beda juga ya teman-teman, masing-masing punya pendapat terkait pertumbuhan kelapa sawit di awal perdana panen perdana. Itu memang ada yang, tapi memang standarnya di perusahaan itu 5 kilo 5 kilo sawit itu sudah bisa dipanen. Nah, sudah masuk panen perdana. Ya memang tinggal perawatan kita aja lagi seperti apa nanti. Jikalau perawatan bagus,
pasti panen perdana juga akan bisa cepat. Tapi paling enggak ini kita juga di areal lahan tambang ini kita juga tidak muluk-muluk ya teman-teman. Artinya kita tidak menargetkan secepat mungkin kita akan panen. Ya paling tidak itu di umur 48 bulan lah kita nanti akan panen perdana. Tapi mudah-mudahan sebelum 48 bulan itu juga diimbangi dengan perawatan, mungkin kita juga bisa sebelum 48 bulan itu kita sudah panen perdana. Mudah-mudahan, minta doanya saja ya teman-teman, dan semangat juga buat kawan-kawan atau rekan-rekan yang memang proses juga perawatan di kebun sawit kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian, karena memang dalam hal perawatan kita perlu sekali banyak-banyak bersabar. Bersabarnya kenapa ya? Ternyata yang pasti kita memerlukan biaya lebih untuk perawatan. Dalam hal ini pemupukan, perawatan seperti penyemprotan. Nah itu. Dan segi pemupukan juga, jikalau kita pengen pertumbuhan kelapa sawit bagus, juga harus berani mengasihkan pemupukan yang intens di areal tanaman kelapa sawit kita. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di perkebunan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like dan mensubscribe channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.